Shalom ICC, bertemu kembali di program Devotion. Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik dan senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan apa yang sebelumnya dibahas oleh istri saya mengenai Sela. Mazmur 3 ayat 1-8, Mazmur Daud, ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Sela. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Sela. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Sela. Dalam perikop Mazmur ini kita bisa melihat Daud sedang mengalami tekanan, kekhawatiran, kecemasan akan bahaya yang datang dari anaknya Absalom. Mazmur 3 ditulis ketika Daud mengetahui bahwa anaknya Absalom sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Dan Daud beserta pengikutnya segera lari dari Yerusalem. Apa itu Sela? Sela dalam bahasa aslinya berarti rest or to pause and reflect, to live up, exalt, bisa dengan meditasi, berdoa, atau bisa disebut juga dengan interlude pada musik, yaitu jeda. Nah, ada 3 kata Sela pada perikop ini yang akan kita bahas sama-sama. Yang pertama kita temukan di dalam ayat Mazmur 3 ayat 3. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Sela. Kalimat ini ditulis saat Daud dan pengikutnya sedang dalam perjalanan lari dari Yerusalem. Ya, ketika itu dia bertemu dengan Simei, yang yaitu adalah keturunan dari Saul. Simei mengutuki Daud dan melempari dia dengan batu sepanjang perjalanan. Kalimat ini lalu diakhiri dengan kata Sela. Daud melakukan pause or rest dari segala tekanan, kondisi, situasi yang dialami saat itu. Secara historis, kronologis cerita ini muncul pada ayat 2 Samuel 16 ayat 5. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Dilanjutkan ke ayat 2 Samuel 16 ayat 9. Lalu berkatalah Abisai, salah satu pengikut Daud, anak Zeruya, kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. 2 Samuel 16 ayat 10, dalam firman Allah yang hidup, kata Daud, jangan, biarkan saja. Bila Tuhan telah berfirman kepadanya untuk menyumpahi aku, siapakah aku ini sehingga aku berani menolaknya? Melihat respon ini, saya sendiri wow akan point of view-nya daripada Daud dalam situasi kondisi seperti itu. Daud tidak menyalahkan Tuhan dan tidak terburu-buru untuk bereaksi emosional kepada Simei, karena dia tetap bersandar dan percaya kepada karakternya Tuhan. Makanya ayat Mazmur 3 ayat 3 ini diakhiri dengan kata Sela. Mungkin kalau saya sendiri dapat case ini, saya setuju dengan Abisai. Udah tahu lagi dalam tekanan, bukannya disupport, dapat kalimat positif, malah ngutukin dan sebagainya. Apa yang kita bisa belajar dari hal ini? Saat kita ada di momen-momen sepertinya permasalahan tuh semakin banyak, malah nggak kunjung selesai. Belum lagi ada faktor eksternal, politik, sosial, ekonomi, faktor internal,
dan adanya juga ketidakpastian yang membuat kita tuh cemas, khawatir, takut. Pertanyaannya, apa yang menjadi pegangan kita? Apa yang membuat kita merasa aman? Apakah kekuatan finansial kita? Atau kita bergantung kepada kepandaian kita, jabatan kita? Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita perlu berpegang teguh pada firman-Nya, yaitu Allah sendiri. Maka daripada itu kita perlu momen sela, momen rest, momen pause, dan berserah dalam pribadi dan karakternya Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik dari dulu, sekarang, dan selamanya. Karakternya tidak ditentukan oleh kondisi dan situasi kita. Amin. Yang kedua, kita temukan dalam Mazmur 3 ayat 5. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-gunung yang kudus. Selah. Dari ayat ini kita bisa lihat Daud berdoa kepada Tuhan. Mari kita buka 2 Samuel 15 ayat 31. Inilah doa Daud kepada Tuhan. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan. Lalu diakhiri dengan Selah. Singkat cerita, Tuhan menjawab doa Daud. Tuhan mengirimkan Husai untuk menggagalkan nasihat Ahitofel. Dan akhirnya nasihat Ahitofel berhasil digagalkan oleh Husai. Di sisi lain, kita bisa lihat pemeliharaan Tuhan atas Daud dan pengikutnya. Tuhan kirimkan orang-orang untuk membantu Daud, memberikan tempat tidur, bahan-bahan makanan. Kita bisa saksikan di dalam 2 Samuel 17 ayat 27-29. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Rabah, kota Bani Amon, dan Makir bin Amiel dari Lodebar, dan Barzilai orang Gilead dari Rogelim, membawa tempat tidur, pasu, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung, berti gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadih, kambing domba, dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyatnya yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun. Pada saat kita sela, pada saat kita berdoa dan berserah kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan turun tangan menyatakan kuasanya di dalam hidup kita. Amin. Rasul Petrus juga mengatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 7b, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saat kita dalam masalah, cenderung pikiran kita akan terdistract dengan perasaan takut, cemas, khawatir, sehingga kita cenderung akan susah untuk fokus dalam berdoa. Maka daripada itu kita perlu belajar menguasai diri kita agar tetap tenang dalam situasi masalah yang ada, agar kita bisa sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat kuasanya bekerja di dalam hidup kita. Di tengah tekanan yang terjadi, kita bisa lihat Daud beristirahat dengan tenang. Kita bisa lihat ayat Mazmur 3 ayat 6a. Aku membaringkan diri lalu tidur. Selah memberikan pengertian bagi kita, di mana yang awalnya berfokus kepada masalah, situasi, kondisi, diri sendiri, usaha sendiri, berubah fokusnya menjadi kepada Tuhan, kepada hadiratnya. Ketika fokus Daud berubah kepada Tuhan, Daud bisa beristirahat dengan tenang, karena fokusnya bukan kepada permasalahan yang dialami saat itu, tapi kepada hadirat Tuhan. Ada damai sejahtera dan ada ketenangan ketika sela. Begitupun juga kita bisa beristirahat dengan tenang saat fokus kita berubah kepada hadirat Tuhan. Siapa yang pernah ngalamin susah tidur pada saat ngalami masalah? Saya pernah. Dan saat ini kita diingatkan bahwa fokus kita bukan pada diri kita sendiri, usaha kita, tapi kepada hadirat Tuhan yang selalu ada menyertai kita sepanjang hidup kita. Yang ketiga,
Di Mazmur 3 ayat 9, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, Selah. Dari ayat ini, kita tahu bahwa Daud sudah banyak mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Kita bisa lihat Tuhan menolong dia pada saat menjadi gembala kambing domba. Dia berhasil mengalahkan beruang, singa, untuk menjaga kawanan dombanya. Dan kita juga bisa melihat Tuhan memberikan kemenangan bagi Daud pada saat melawan Goliat, yang kita bisa lihat bahwa itu adalah sesuatu yang mustahil, tapi Tuhan jadikan sesuatu itu menjadi sesuatu yang mungkin, dan diluputkan dari Saul yang berusaha untuk membunuhnya berkali-kali dan sebagainya. Maka daripada itu, ayat ini, walaupun dia belum melihat hasil akhirnya, Daud tetap percaya Tuhan akan memberikan pertolongan kepada dia. Walau secara fakta pasukan Absalom jauh lebih banyak dan cenderung bangsa Israel juga memihak kepada Absalom. Selah yang terakhir, kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan yang pernah kita terima. Kita percaya apabila Tuhan yang sama pernah menolong kita, Tuhan yang sama juga akan menolong kita hari ini dan juga hari ke depannya. Waktu Tuhan pasti selalu tepat dan tidak pernah terlambat. Amin. In the end, kita tahu bahwa pasukan Absalom kalah. Dan Absalom mati itu bukan karena strateginya Daud, bukan pengalaman Daud, bukan kehebatan Daud, tapi semua itu karena tangan Tuhan yang bekerja, yang menolong Daud. So, 3 poin yang kita pelajari hari ini mengenai Selah, yaitu Selah berarti jangan terburu-buru untuk bereaksi, berserah penuh kepada pribadi dan karakternya Tuhan, bahwa karakter Tuhan selalu baik dari dulu, sekarang, dan selamanya. Selah berarti alihkan fokus kita kepada Tuhan dan penyertaannya sehingga kita dapat mengalami damai sejahtera dalam setiap masalah yang sedang kita alami. Dan yang terakhir, Selah berarti mengingat kebaikan Tuhan atau pertolongan Tuhan yang telah dinyatakan di masa lalu atau yang telah kita alami, dan percaya bahwa Dia tetap sama hari ini. Sama seperti Daud, dia melakukan Selah. Kita bisa lakukan hal yang sama juga. Saat ada tantangan, kesulitan apapun, kita bisa Selah. Tidak terburu-buru bereaksi, mengalihkan fokus kita kepada Tuhan, dan mengingat pertolongannya dalam hidup kita. Dan tetaplah percaya Dia tetap sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sampai saat ini Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami bisa terus mengandalkan Tuhan di tengah situasi kondisi saat ini. Kami mau terus berpegang teguh pada Engkau Tuhan, karena hanya Engkaulah pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian devotion hari ini, sampai jumpa di devotion selanjutnya.